Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah hari ini kita masuk ke pertemuan kelima dengan pembahasan struktur kondisi. Baik, saya share dulu ya ke materinya. Oke, sudah tampil ya teman-teman semuanya. Di sini kita akan mempelajari struktur kondisi. Pernyataan if. Pada Python dikenal penggunaan struktur kondisi menggunakan statement if, di mana format atau sintak penggunaan statement if adalah sebagai berikut. If kondisi statement true. Jadi di sini adalah pengkondisian atau kalau dilambangkan di flowchart seperti ini ya. Anda lihat di sini ada gambar belah ketupat. Nah, itu untuk if ya. Nah, ini yang lebih jelas if statement ya. Condition true false. Oke, baik kita lanjut. Kalau ditulis di program, maka sama dengan kita akan membuat contoh pemrograman. Di saat kita masukkan angka 0, maka akan muncul tulisan ini di luar pernyataan if. Jika angkanya lebih besar dari 0, maka akan muncul tulisan adalah bilangan positif. Jadi di sini kita akan membuat contoh untuk if jika angkanya lebih besar dari 0, itu artinya adalah angka positif. Sedangkan kalau kita masukkan 0, maka akan muncul ini di luar pernyataan if. Atau mungkin kita bisa lihat dari contoh berikut ya. Sini kita akan masukkan angka 0. Apa hasilnya? Kita lihat di sini. Kita jalanin ya. Jika kita masukin 0, maka akan muncul pernyataan ini di luar pernyataan if. Dan mari kita coba lagi di saat di sini ya ada lebih besar dari 0. Contoh lebih besar dari 0 tuh 1 gitu ya. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini akan muncul 1 adalah bilangan positif. Seperti itu. Tahu kita coba lagi gimana dengan kalau muncul 100. Maka 100 adalah bilangan positif. Karena apa? Dia lebih besar dari 0. Baik, kita lanjut ke pernyataan if berikutnya. Sini ada if else. Jika else itu kemudian ya. Else atau yang lainnya gitu kan. Ini if kondisi statement true, else statement false. Kita akan seperti di atas tadi udah muncul dua pernyataan ya sebenarnya. Jadi di saat lebih dari 0 itu bilangan positif. Terus di saat 0 atau kurang dari 0 maka akan keluar pernyataan di luar pernyataan if. Di else ini kita akan coba memasukkan angka yang akan muncul
Kalau 0, maka dia muncul di luar pernyataan if. Terus kalau kita kasih min, dia akan muncul adalah bilangan negatif. Kita masukkan ke contoh programnya seperti ini ya. Sini di saat masukin angka lebih dari 0, maka nilainya positif. Di saat 0 itu di luar pernyataan if. Kurang dari 0 atau means, di sini adalah muncul pernyataan bilangan negatif. Baik, kita coba ya. Kita masukkan dulu angka lebih besar daripada 0. 2. Oke, kemudian kita coba lagi. Masukkan angka minus 3. Terus kita coba lagi masukin 0. Ini di luar bilangan positif. Seperti itulah fungsi dari if else. Oke, lanjut. Ini adalah lanjutan if else if, atau kita kenal dengan if elif. Artinya jika ada beberapa kondisi, nggak hanya 2 atau 3 ya. Tadi 3 kondisi, if lebih besar dari 0, if 0, if kurang dari 0. Sekarang ada 3 kondisi. Kita lihat di contohnya ya. Ini adalah contohnya. Masukkan angka, kita coba dengan 0 dulu. Hasilnya 0 adalah angka 0. Terus kemudian kita jalanin lagi. Kita masukin angka 3. Maka 3 adalah bilangan positif. Kemudian kita coba lagi jalanin. Kita dengan minus 5. Maka akan muncul minus 5 adalah bilangan negatif. Ya. Kemudian kita masuk ke pembahasan operator ternary. Operator ternary adalah di sini lihat apa itu operator ternary. Operator ternary adalah struktur sederhana yang memungkinkan kita menulis pernyataan if else dalam satu baris. Contohnya nilai sama dengan input. Di sini masukkan nilai. Ada berapa if dalam nilai ini? Jika nilainya lebih dari 60, maka keterangannya adalah lulus. Jika kurang dari 60, maka tidak lulus. Ini dalam satu baris. Jadi if-nya dalam satu baris. Oke, kita lihat dalam contoh pemrogramannya. Sini ada contoh membuat program menentukan nilai akhir. Kita lihat di sini. Oke. Oke, kita coba dengan nilai kurang dari 60. Apa keterangan yang akan muncul? Kita lihat. Maka tidak duduk. Terus kita akan coba di saat nilainya 60. Tidak lulus. Karena apa? Kondisinya lihat lebih dari 60. Let's say kita coba 61. Apakah dia akan lulus? Seharusnya lulus. Karena lebih dari 60. Oke, berikutnya kita masuk ke
Contoh membuat program menentukan nilai akhir. Ini lebih complicated ya, teman-teman bisa lihat ini ada berapa if, else. Jadi ada beberapa kondisi ya dalam beberapa baris untuk menentukan nama siapa, nilai berapa. Oke, kita lihat di contohnya. Kita jalanin ini latihan satu. Pertama masukin nama. Oke, kita masukin nama Ahmad. Terus kemudian nilai UTS-nya 70. Kemudian kita akan masukin nilai UAS 85, nilai tugas 90. Kita lihat apa eksekusinya. Oke, nah, ini hasilnya ya. Di saat kita sudah masukin, hasilnya adalah 7. Terus kemudian kita akan mencoba latihan kedua, membuat program menampilkan status gaji karyawan. Teman, kita bisa coba contoh masukkan gaji. Kita ambil contoh, let's say gaji kita sekarang 5.500.000 ya. Oke. Sudah berkeluarga? Tidak. Punya rumah? Tidak. Oke, kita lihat apa hasilnya. Gaji sudah di atas UMR, tidak perlu ikutan asuransi, tidak wajib bayar pajak rumah. Karena apa? Rumah nggak punya ya, sehingga tidak wajib bayar rumah dan tidak perlu ikutan asuransi juga. Ya, kurang lebih seperti itu untuk modul praktikum 2. Kemudian teman-teman di sini bisa mencoba di latihan ketiga dan hasilnya nanti dikumpulin ya. Ya baik, itu saja untuk hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan disampaikan langsung di pertemuannya atau bisa lewat grup WhatsApp. Terima kasih untuk perhatiannya dan silahkan dicoba langsung ya. Jadi teman-teman bisa langsung paham dengan konsep if dan if else serta elif. Selamat pagi semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.